Businessman Opinion. Di tengah penurunan kasus COVID di Indonesia saat ini, Tiongkok yang sebelumnya terbukti berhasil mengendalikan pandemi, kembali lockdown beberapa kotanya. Bahkan terjadi kematian lagi akibat kasus corona setelah setahun lebih mencatat 0 kematian akibat corona. Lalu bagaimana di Indonesia, di mana pemerintah sudah mulai melonggarkan banyak kegiatan dan masyarakat pun terlihat semakin kendor menerapkan protokol kesehatan. Apa komentar dan saran Anda agar kasus corona di Indonesia tidak melonjak lagi seperti yang terjadi di Tiongkok? 6339160. Ini pandemi jadi kayak semacam komoditas ya, dalam tanda kutip. Artinya kan ya kita berharap ini akan segera selesai, tapi tahu-tahu nanti muncul varian baru. Tahu-tahu kita juga mengikuti Tiongkok yang kabarnya mulai pengetatan, lalu kita mesti waspada juga. Persoalannya kita di saat ini kan memang dilema kan, kalau dari pertama kali pandemi, satu sisi kita mau menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan jiwa manusia yang kena serangan. Ya kita percayalah, kan pemerintah juga sudah memantau terus, memperhatikan. Jadi bukan disalahkan kita yang longgar atau bagaimana. Kebijakan pemerintah juga kan sudah melonggarkan banyak hal. Jadi persoalannya sekarang adalah kita melihat negara-negara yang sekarang mengetatkan lagi seperti Tiongkok. Tapi prinsipnya adalah sekarang kalau kita jangan seperti permainannya, kalau kita ketat lalu kita berharap tidak banyak korban tapi ekonomi mati. Nah itu yang jadi persoalan buat kita. Saya sih berharap adalah kita tetap percaya bahwa kita sudah divaksin, terjadi herd immunity dan semuanya akan berlangsung dengan baik. Kita mau supaya kita bebas dari COVID dan ekonomi bertumbuh. Terima kasih. Saya kira ini kita butuh kesadaran masing-masing ya. Kita boleh dirongrong 2 tahun lebih, jadi mengganggu segala sesuatu. Di pendidikan, di ibadah, dan yang lain-lainnya. Kita perlu kesadaran. Kalau kita nggak kesadar, kita lengah, ini kalau ada gelombang selanjutnya, itu membuat kita sengsara lagi. Ini bukan hanya keuangan ya, materi ya. Ini jiwa yang banyak melayang, Bu. Ini perlu kesadaran, itu aja. Ya, saya pikir sebaiknya pemerintah jangan terburu-buru untuk menurunkan level PPKM, karena memang secara resmi WHO sendiri itu belum menyatakan bahwa virus COVID ini hilang ya, baik dari dunia maupun dari Indonesia. Dan Kemenkes juga mengatakan belum hilang kan, total belum hilang. Tapi memang terjadi penurunan kasus. Cuman jangan sampai penurunan kasus ini kemudian diikuti oleh euforia tidak prokes. Nah, masyarakat supaya prokes, salah satu instrumen pemerintah kan adalah PPKM level 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi jangan buru-buru menurunkan PPKM dan jangan buru-buru untuk para aparat untuk tidak lagi merazia atau mengingatkan untuk prokes, karena takutnya kita 3 bulan ke depan malah panen orang yang sakit dan kematian. Terima kasih. Apa yang mau dikomentarin dengan adanya Cina yang lockdown di beberapa kota? Kalau Indonesia ya sudah baik-baik saja kelihatannya, menuju perbaikan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Jadi memang ini kan sudah dikatakan nggak bisa hilang ya mengenai COVID ini. Entah nanti paling dari pandemi menjadi endemi. Jadi ya saya pikir ya biasa aja lah. Yang penting pokoknya prokes ketat terus, kesadaran untuk vaksin tinggi. Gitu aja, kita nggak punya cara lain. Jadi ya sudah bukan isu besar lah. Memang sudah dibicarakan, sudah dibahas dari awal kok. Nggak akan bisa hilang ini COVID. Kita hanya bisa mengontrol saja. Jangan takut lah, yang penting prokes, jalan terus. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.